Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Jarkasi dan teman saya Ananda Franzuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan arsitektur LVQ serta pengenalan pola dengan LVQ. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian LVQ. LVQ adalah Learning Vector Quantization, adalah algoritma JST yang dikembangkan untuk klasifikasi data dalam beberapa kelas. Tujuannya adalah untuk memetakan data masukan ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan sebelumnya. LVQ bekerja dengan membandingkan vektor masukan dengan vektor rujukan yang telah diinisialisasi dan disesuaikan selama proses pembelajaran. Algoritma ini memiliki kemampuan untuk mengenali dan mengklasifikasikan pola berdasarkan kelas yang telah didefinisikan. Di sini ada gambar langkah-langkah LVQ. Untuk step pertamanya adalah import required libraries. Step keduanya adalah load dataset. Step ketiganya adalah split dataset. Step keempatnya adalah train using LVQ. Dan step 5-nya adalah tes LVQ. Step 6-nya yang terakhir adalah evaluate algoritma. Selanjutnya adalah penerapan dalam pengenalan pola. Di sini ada 3 pola, yaitu pengenalan tulisan tangan, pengenalan wajah, dan pendeteksian penyakit. Untuk pengenalan tulisan tangan, LVQ dapat digunakan untuk mengklasifikasikan karakter tulisan tangan ke dalam huruf atau angka. Selanjutnya adalah pengenalan wajah. Algoritma ini juga bisa diterapkan untuk mengenali wajah-wajah dari berbagai individu dalam dataset. Dan yang ketiga adalah pendeteksian penyakit. LVQ dapat digunakan untuk mengklasifikasikan data medis, seperti data tes laboratorium, untuk mendeteksi penyakit tertentu. Selanjutnya adalah arsitektur LVQ. Arsitektur jaringan learning vector quantization. LVQ adalah jenis jaringan saraf tiruan yang digunakan untuk klasifikasi pola dengan metode pembelajaran terawasi atau supervised learning. Struktur jaringan ini dirancang untuk memetakan faktor input ke kelas output tertentu melalui penyesuaian bobot berdasarkan kompetisi antar neuron. Lapisan input atau input layer terdiri dari sejumlah neuron yang menerima vektor data masukan. Setiap neuron mewakili satu fitur dari data tersebut. Selanjutnya adalah lapisan kompetitif atau competitive layer, berisi unit-unit prototipe atau vektor referensi. Di sini terjadi persaingan antar neuron untuk menentukan unit mana yang paling dekat dengan input. Selanjutnya adalah lapisan linear atau linear layer, berisi unit-unit prototipe atau vektor referensi. Di sini terjadi persaingan antar neuron untuk menentukan unit mana yang paling dekat dengan input. Nah, di sini adalah contoh gambarannya. Seperti kita lihat di sini input layer. Kemudian ada competitive layer dan selanjutnya linear layer. Selanjutnya algoritma LVQ. Algoritma LVQ bertujuan akhir mencari nilai bobot yang sesuai untuk mengelompokkan faktor-faktor ke dalam kelas tujuan yang telah diinisialisasi saat pembentukan jaringan LVQ. Sedangkan algoritma pengujiannya adalah menghitung nilai atau kelas vektor yang terdekat dengan vektor input atau dapat disampaikan dengan proses pengklasifikasian atau pengelompokan. P atau vektor pelatihan atau input. T kategori yang tepat atau kelas untuk vektor pelatihan. WS
bobot vektor untuk unit atau untuk unit output ke S. CS kategori atau kelas yang ditampilkan oleh unit output ke S. P kurang W1 jarak Euclidean antara vektor input dan bobot vektor untuk layer output ke S. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ananda Franzuda. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini ada algoritma pembelajaran LVQ. Yang pertama, inisialisasi vektor referensi, inisialisasi drafting pembelajaran O. Yang kedua, ketika kondisi berhenti adalah false, lakukan langkah 2-6. Yang ketiga, untuk setiap input pelatihan vektor X, lakukan langkah 3-4. Yang keempat, temukan J hingga P min WP minimum. Yang kelima, perbaharui WS sebagai berikut. Jika T sama dengan CS, maka WS baru sama dengan WS lama. O dalam kurung X min WS lama. Jika T sama dengan CS, maka WS baru sama dengan WS lama. Dikurang O dalam kurung X min WS lama. Yang keenam, kurang rating pelatihan. Dan yang terakhir, tes kondisi berhenti, yaitu kondisi yang mungkin menetapkan sebuah jumlah tetap dari iterasi atau rating pembelajaran mencapai nilai kecil yang cukup. Kemudian ada keunggulan dan kelemahan LVQ. LVQ cocok untuk tugas klasifikasi sederhana dengan dataset berukuran sedang dan pemisahan kelas yang jelas. Namun, keterbatasannya perlu diperhatikan saat menangani skenario yang lebih rumit. Yang pertama, ada keunggulan menggunakan LVQ. Yang pertama, kemudahan pemahaman. Sifat LVQ yang lugas membuatnya mudah diakses dan cocok bagi mereka yang baru mengenal pembelajaran mesin. Yang kedua, interpretasi yang jelas. Dengan memberikan label pada prototipe, LVQ menawarkan wawasan tentang alasan dibalik keputusan klasifikasi. Kemudian yang ketiga, dukungan pelabelan sebagian. LVQ dapat menangani situasi di mana hanya sebagian data yang diberi label, sehingga meningkatkan penerapannya. Kemudian ada kelemahan menggunakan LVQ. Yang pertama, di sini ada sensitivitas terhadap titik awal. Kinerja LVQ dapat bervariasi tergantung pada di mana prototipe awalnya ditempatkan, sehingga mempengaruhi hasilnya. Yang kedua, keterbatasan batasan kompleks. Saat berurusan dengan batasan keputusan yang rumit, LVQ mungkin kesulitan untuk memodelkannya secara akurat menggunakan prototipe yang ada. Yang ketiga, kerentanan terhadap gangguan atau noise. Gangguan dalam data pelatihan dapat menyebabkan kesalahan penempatan prototipe yang mengakibatkan kualitas klasifikasi terganggu. Yang keempat, tantangan skalabilitas. Mengelola jumlah prototipe yang memadai menjadi semakin sulit, sering bertambahnya jumlah kelas atau fitur. Di sini kesimpulannya adalah Learning Vector Quantization atau LVQ merupakan salah satu metode jaringan syaraf tiruan yang digunakan untuk proses klasifikasi data dengan metode pembelajaran terawasi atau supervised learning. LVQ bekerja dengan membandingkan data masukan terhadap vektor referensi untuk menentukan kelas yang paling sesuai, sehingga mampu digunakan dalam berbagai bidang, seperti pengenalan pola, tulisan tangan, wajah, hingga pendeteksian penyakit. Metode ini memiliki struktur yang sederhana, mudah dipahami, dan mampu memberikan hasil klasifikasi yang cukup baik dalam mengenali pola data. Namun, LVQ juga memiliki beberapa kelemahan, seperti kurang optimal dalam menangani data yang kompleks dan jumlah data yang sangat besar.
sehingga penggunaannya perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik data agar hasil klasifikasi menjadi lebih akurat dan efektif. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.